Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam. Dengan saya Agni, Sekjen Region Glamor. Sekaligus bisa dikatakan saya adalah PLT pengganti sementara untuk Caleg Region Glamor, yaitu Region Glamor. Jadi teman-teman semuanya, saya merasa bahwa di masa pandemi ini, dengan masa pandemi dan kemudian berakhirnya masa kepengurusan saya, masa kepengurusan Region Glamor jilid pertama di bawah Karek Hendra, dan kemudian saya gantikan karena beliau mengundurkan diri. Saya merasa bahwa perlu menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban, karena itu adalah hak organisatoris teman-teman semuanya, seluruh member Region Glamor tanpa terkecuali, mau baik mau buruk, yaitu hasilnya itu adanya. Tapi saya takut bahwa kita tidak mampu untuk mengumpulkan teman-teman semuanya dalam sebuah forum yang selayaknya, karena ini lagi corona, lagi masa pandemi, sehingga saya merasa saya perlu membuat video ini. Saya perlu menyampaikan ini melalui video ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya kepada teman-teman semuanya. Toh juga kalau saya bikin tertulis, nggak semua dari teman-teman akan punya waktu untuk membaca, dan yang nggak pantas saja kemudian teman-teman terima itu hanya dalam bentuk tulisan. Jadi izinkanlah saya mewakili keseluruhan pengurus Region Glamor periode pertama untuk menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban kepengurusan Region Glamor. Baik teman-teman, untuk menggambarkan kepengurusan kali ini, saya perlu jelaskan bahwa kalau boleh saya sederhanakan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah frasa, kepengurusan kali ini berbeda dengan kepengurusan yang dulu-dulu. Karena dulu-dulunya kita ini tentunya adalah chapter yang hanya terdiri dari satu atau dua atau paling banyak tiga kota. Ini untuk pertama kalinya kita melebur menjadi sebuah region. Kalau saya sendiri awalnya dari Pol, Bojonegoro dan Tuban, kemudian melebur ke dalam apa yang disebut sebagai Region Glamor, yang ada chapter Gresik, ada kota Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Tuban, dan Bojonegoro tentunya. Ada 6 kota. Ini adalah masa transisi, saya menyebutnya ini adalah masa transisi setelah kita menjadi region, disebabkan oleh dulu Region Jawa Timur di bawah kepemimpinan Yudi, kemudian naik menjadi Korwil, koordinator wilayah. Jadi saya akan menyebut LPJ ini secara sederhana adalah sebuah cerita dari kami tentang catatan beratnya masa transisi. Oke, saya mulai dari, saya sudah catat di sini semuanya ada di sini. Saya akan coba untuk menjelaskan. Yang pertama, kami sadar bahwa kepengurusan ini lahir atas tantangan tata kelola organisasi yang semakin luas areanya. Ibarat rumah kita dulu cuma 2 kota. Kami ya, saya sendiri, kami sendirian dari Pol itu cuma 2 kota, cuma ngurusin Bojonegoro sama Tuban. Sekarang harus jadi 6 kota. Jelas ada plus, ada minusnya. Saya akan coba jelaskan. Jadi yang pertama, keuntungannya adalah jelas potensi penambahan member. Jadi kalau dulu cuma pengguna Mobilio dari Bojonegoro dan Tuban yang bisa bergabung ke kami, hanya pengguna Mobilio sekitar Mojokerto yang bisa gabung ke chapter Mojokerto misalnya, dan sebagainya. Sekarang jadi dari 6 kota itu bisa gabung, 6 kota itu bisa
gabung ke dalam region, automatically semakin gede akan semakin banyak gitu. Itu kemudian yang kedua, area kerjanya menyebabkan sumber dayanya luas. Sumber daya ini dalam arti apa? Sumber daya manusia. Kalau dulu pengrek yang dipilih ya cuma itu aja, sekarang jadi kita bisa oke, di Mojokerto ada yang punya keahlian apa, oh dokter, oh berarti bisa CSR nya diambil dari sana dan sebagainya. Sementara di Bojonegoro nggak ada member yang dokter, membernya cuma dukun bayi misalnya. Jadi itu artinya sumber daya manusia jadi luas. Kemudian potensi sponsor lokal, kalau di Bojonegoro ada misalnya bebek bara atau apa gitu. Jadi kalau kita bikin acara, oh minta sekalian hadir dari Mojokerto dan sebagainya. Itu di atas kertas. Tapi itu semua menurut kami itu masih berupa potensi. Potensi ini apa? Kan belum kepegang barang itu. Iya kalau begitu, kalau enggak begitu. Angen-angennya kan begitu. Iya kalau positif, kalau ternyata kebalikannya gimana? Itu artinya belum pasti. Itu masih berupa potensi, bukan aset. Lawan kebalikan dari potensi adalah aset. Kalau aset itu sesuatu yang kita pegang. Mobil yang kita punya itu aset, belum kepegang, masih angan-angan. Sederhananya masih angan-angan. Oke, terus kemudian dari sisi yang jelas merugikan, dari sisi yang negatif adalah biaya koordinasi kepengurusan jadi gede. Bayangkan kalau dulu kita paling misalnya sebulan ya habis kopdar di Bojonegoro sekali, besoknya ke Tuban, Bojonegoro lagi, Tuban lagi, enteng, cuma satu kota. Tapi kalau 6 kota, terus pengurus mau rapat, gimana? Susah. Biayanya jadi gede sekali. Dan kepengurusan itu nggak murah. Saya seringkali ngikutin Yudi misalnya, ngurusin Munas, rapat ke Surabaya, paling nggak duit 300, 400, 500 keluar. Kalau itu tiap minggu, waduh, berat boy. Kemudian kedekatan kultural antar pengurus tidak ada. Saya pribadi nggak pernah kenal siapa misalnya di Lamongan, ada Om Januar di Lamongan, siapa yang ada di Mojokerto yang kemudian jadi bendahara. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah kerja dengan dia. Kalau istilah orang ada chemistry, kayak jelas nggak ada chemistry. Susah. Orang yang ketemu tiap hari aja belum tentu kita bisa kerja bareng, apalagi yang nggak ketemu tiap hari. Susah. Sehingga kami menyaksikan indeks kesediaan menjadi pengurus itu tinggi. Artinya apa? Orang baik namanya nggak pernah ketemu, belum tentu mereka mau jadi pengurus. Mau nggak mereka jadi pengurus? Orang nggak kenal. Orang nggak kenal, pengurus tuh nggak dibayar. Itu. Kemudian otomatis area pelayanan member jadi terlalu luas. Misalnya divisi membershipnya adanya di Bojonegoro, terus Mojokerto mau ada yang mau gabung gitu, siapa yang masangin SK ke sana? Apalagi misalnya yang di Mojokerto nggak aktif, yang di Lamongan nggak aktif, yang di Jombang nggak aktif. Kalau ada orang mau gabung, siapa mau masang SK? Orang saya di Bojonegoro aja kalau ada member mau masang SK, meskipun saya bisa, saya nggak mungkin mampu pasangin SK. Orang naik ke atas kaca, badan saya segede ini, bobot saya 100 kilo, pecah itu kaca. Jadi saya harus nungguin kerelaan teman-teman yang badannya agak kurus dan berani masangin stiker. Nah apalagi yang di Mojokerto, yang di Jombang, yang di Gresik, waduh, wabillahi taufiq wal hidayah boy, gitu ya. Itu ya kok jelek-jelek semua ini, ya gimana, realitanya begitu. Video ini saya buat sejujur-jujurnya dan saya bertanggung jawab terhadap isinya. Saya ajak teman-teman untuk mikir bareng. Oke, sehingga kemudian kebutuhan kita adalah, kita sadar bahwa kebutuhannya adalah kita mengaktifkan jalur koordinasi digital saat
seefektif mungkin. Jadi pengurus itu nggak perlu ketemu, cukup video call, cukup. Kalau sekarang Zoom, zaman itu belum populer Zoom, video call misalnya, cukup chattingan di WA misalnya begitu, dan sebagainya. Intinya itu harus aktif supaya pengurusnya tetap aktif, tapi biaya operasionalnya nggak terlalu tinggi. Kita perlu menciptakan sumber pembiayaan mandiri. Apa saya katakan sumber pembiayaan mandiri? Ya pembiayaan dari kita sendiri, dari member. Kenapa? Karena pengalaman begini. Dulu pernah kita mau bikin acara di Bojonegoro, Enif kalau nggak salah, Enif, ya saya ingat Enif. Itu kita mau ngajuin sponsorship. Jawaban sponsor, waduh mas, susah kalau di Bojonegoro. Coba kalau di Surabaya, kota besar, daya promosi untuk kita jadi gede. Tapi kalau di Bojonegoro, susah. Siapa mau lihat? Orang kampung semua. Begitu misalnya. Jadi kita harus punya sumber pendanaan mandiri. Mau nggak mau ya iuran, mengiur. Begitu. Kemudian kemudian melakukan pendekatan kultural antar pengrek. Jadi dari nggak kenal kita harus kenal, kemudian kita harus akrab, kemudian supaya kita bisa kerjanya enak. Karena pendekatannya dari hati ke hati, nggak dibayar. Kalau dibayar kita tinggal suruh. Kalau kamu nggak kerja ya nggak bayaran. Lah tapi ini pekerjaan nggak dibayar. Iya. Kan ya kalau nggak dari hati gimana? Nggak mungkin. Kalau dari hati nggak mungkin, susah. Gimana cara pendekatan kultural? Ya ngopi bareng. Orang sama-sama alumni outbound aja nggak kompak, apalagi yang nggak pernah ketemu. Iya, itu susahnya. Jadi pendekatan kultural harus dibangun. Itu kebutuhannya. Kemudian yang jelas adalah melakukan pelayanan standar seperti biasa, seprima mungkin, sebaik mungkin. Yang pertama adalah membership, di divisi membership, mempromosikan, narik orang untuk masuk, biasanya lewat grup, lewat Instagram, lewat grup-grup Facebook dan sebagainya, promosi sampai ke pemasangan SK, pendataan dan macam-macam. Itu kan kerja-kerja harian tuh, pelayanan standar. Kemudian operasionalisasi media sosial kita ada apa aja, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kemudian yang jelas catatan keuangan, lalu lintas keuangan, bendahara kerja, begitu. Kemudian pengorganisiran eventnya ada dua nih, ada event rutin, Kopdar, Kopcol, San Mori, San Opolah. Yang rutin-rutin itu pokoknya. Kemudian yang non-rutin ini misalnya charity kemana, nyumbang sekolah mana, atau bikin event enif lah, kontes lah, apa-apa dan sebagainya. Event pun ada dua, ada event yang memang milik kita, ada event yang titipan dari Korwil, titipan dari WP dan sebagainya, atau event yang kita berkunjung ke tempat orang, misalnya kita terima undangan, gitu-gitulah. Sehingga di atas kondisi tadi, kondisi yang ngomongnya itu udah nggak semangat, karena memang berat. Makanya saya bilang ini catatan beratnya masa transisi. Bayanginnya aja susah, karena kita belum pernah ngalami. Teman-teman komen di Jawa Barat biasa, ini biasa. Ya sudah biasa, karena sudah pernah. Kita belum pernah. Orang kalau udah pernah kawin berikutnya selalu. Yang belum pernah kawin gemeter. Itu pengalaman saya, nggak tahu kalau dengan semua. Ya, oke. Sehingga visi gedenya, bayangan besarnya. Itu yang pertama adalah kita gimana mengoptimalkan penggabungan kegiatan di 6 kota. Dari 2 jadi 6. 2 6 banyak boy.
gimana itu digabung jadi satu kegiatannya, atau 6 jalan bareng rame semua, kopdar semua, atau digabung jadi satu, pilihannya itu. Kemudian menghidupkan prinsip fun and family, itu yang kita banyak dikritik. Orang klub mobil keluarga, ada istrinya, ada anaknya, kok lihat Lady Carlos seksi, lihat tetek, lihat pangkat, kok yang diomongin janda-janda, perempuan-perempuan, wece-wece. Ini grup kok amoral. Itu apa isinya bapak-bapak tok? Apa isinya bujangan tok? Enggak. Jadi gimana menghidupkan itu? Acara untuk ibu-ibu gimana? Oh, ibu-ibu kalau ikut keluarga, kalau ikut acara habis itu nganggur, cari kegiatan sendiri. Gimana prinsip fun and family itu teraplikasikan dalam kegiatan? Asumsi kita waktu itu, wah ini sorry nanti ya. Kemudian yang kedua, menghidupkan spirit charity pada kepengurusan glamor, supaya komunitas itu terlihat atau benar-benar menjadi manfaat untuk masyarakat, nggak cuma ugruk nyer gitu. Oke, sehingga visi itu coba untuk diterjemahkan ke dalam misi pengurus regional jilid pertama. Yang satu adalah kita mengaktifasi kepengurusan di 6 kota. Maksudnya apa mengaktifasi kepengurusan di 6 kota? Meskipun kita sudah melebur menjadi region, harapan kita di 6 kota itu tetap ada nih yang ngurusin, yang menjadwal kopdar, yang ngajakin ngopi, kopcol dan sebagainya yang sifatnya lokal. Nggak mungkin kalau pengrek semua. Kita bisa kalah di super travel. Habis ngopi di Bojonegoro, besok kita kopcol di Mojokerto, kopcol lagi di Jombang. Waduh, nggak bayangin. Kemudian yang kedua, bikin aktivitas yang berbasis CSR. Karena kami lihat pada waktu itu ada Udok, Komrivan, kita punya resource seperti itu yang bisa ngelit untuk CSR, community social responsibility-nya dan sebagainya. Itu bisa. Kemudian yang berbasis family, jadi banyak kegiatan yang memang kita tujukan untuk membahagiakan keluarga, bukan hanya membahagiakan mas-mas atau bapak-bapak yang cenderung nanti isinya syahwat. Begitu. Kemudian mempromosikan region, promosi dalam arti yang sebenarnya membawa keluar region ini supaya semua kenal, baik dari kalangan otomotif maupun non otomotif, baik dari car enthusiast maupun masyarakat biasa. Itu misinya, itu mimpinya. Sudah, itu kita habis nyusun itu, kita tidur dengan mimpi itu, begitu ya. Kemudian kita cek lagi kondisi objektif region itu seperti apa sih, kekuatan kita seperti apa. Karena kalau kata Sun Tzu, ketika engkau kenali dirimu dan kau kenali musuhmu, kamu akan menang di 100.000 peperangan. Tapi jika engkau tidak mengenali dirimu, maka jangan pernah berangkat berperang, mati kau dimakan cacing. Jadi kita berusaha untuk objektif, kondisi kita seperti apa, kita berangkat dengan kondisi seperti apa. Kalau 6 kota ini, ibarat bis itu kita cek dulu bannya seperti apa sebelum berangkat, solarnya ada apa enggak dan sebagainya. Jangan sampai kita jalan terus mogok. Kita cek. Jadi tadi kelebihan itu kita hitung. Karena tadi kelemahan yang kita tak ceritakan di awal tadi itu sudah kenyataan, sementara
kelebihannya masih berupa potensi, masih di awang-awang, maka dengan berat hati saya bisa katakan kepengurusan ini berjalan dengan rasio perbandingan antara kelebihan dan kelemahan yang tinggi. Artinya apa? Sebenarnya kita sangat lemah, duit belum punya, tanggung jawabnya jadi gede, krunya kita belum kenal. Itu ya. Masih separuh. Kemudian dengan tantangan tersebut kita tetap membentuk kepengurusan terbentuk. Nah, ini ada cerita lucu. Kocak ini supaya kemudian teman-teman tahu gimana terbentuknya kepengurusan. Mungkin di kepengurusan sendiri juga, loh kok bisa saya di situ nggak ditawarin, nggak di apa-apa. Saya saksi mata, aku saksi mata. Jadi setelah Karek Gendra terpilih itu selang 1 atau 2 hari, Yudi ketua Korwil itu guyon di grup WhatsApp, tak dolai mobilku. Si Hendra ini marah, ngambek. Ya apa sih? Aku iki dikongkon dadi karek, terus dijeblos toh. Yudi mobilnya didol. Tak mundur lah dadi karek. Baru 2 hari itu, baru 2 hari. Terus mari ngono begini malamnya Hendra itu main ke tempat saya karena kita biasa badminton di halaman rumah. Saya biasa badminton. Itu si Yudi sempat ngobrol waktu itu, sempat ngomong lah pagi ya Pak Sam. Kula Hendra gak iso didem-dem awakmu dadi karek begitu. Si Yudi ngomong ngono. Terus malam ya wis coba engko bengi rundingan. Begitu. Terus pada saat tengah-tengah saya badminton, saya sama Hendra badminton, saya kabari Yudi, Hendra wis ndek kene. Yudi datang. Dua wong loro iku meneng-menengan, lungguh meneng-menengan jegegrek. Kalau sing gelem ngomong, si satu dan yang lain. Sejam ngono kan. Lah aku sing di omah ya gedeg tuh. Loro tukaran, meneng-menengan, gak jelas. Terus akhirnya ini ya karena aku dipercaya untuk oleh kedua orang itu, ya aku dengan konyolnya aku mengajukan diri. Wes gini wes kepengurusan dilanjut no, tapi awakmu tak kancani sekjennya aku bi arek loro iku Yudi ambek Hendra langsung ngomong iya wes setuju. Tiba-tiba suasana cair kan, gak ada nih, gak play. Aku dari sekjen lah begitu, asal mulai ceritanya ini ngomong. Kemudian karena itu diburu waktu itu, karena kan seluruh region harus segera ngelumpuk nih struktur kepengurusan. Akhirnya struktur kepengurusan dibikin malam itu bertiga, aku, Hendra, Yudi. Wis dilebokne sik ae. Gampang kok, gelem opo gae. Pertimbangannya yang penting 6 kota, wong 6 kota itu ono sing mlebu kabeh. Ada perwakilan dari 6 kota. Ngono coy. Tak wacana lagi. Sehingga kemudian malam itu kami membentuk pengurusan. Ketua ini Hendra Saputra Pasaribu. Hendra, sekjennya aku, Agni Istighfar W079. Bendahara Suwito. Kemudian Suwito ki Bojonegoro, Eni Masluka ki Mojokerto TNI S039. Humasi Muhaimin Bojonegoro S036. Ambek Yanuar Hadi Kristiono Humas iki Lamongan S005. Membership Pugu ambek Agus Tio Budi S048 Om Agus. Sponsorship Dimas Bagus Nugroho S009 Bojonegoro ambek Saifur Tuban S056. Medsos Sola Vista Primada S034 ambek Ahmad Saiful W070. CSR Community Social Responsibility Rifan Sanadi Nugroho S020 Omdok. Kemudian Muhammad Fajar Sodik S023.
Kemudian touring, divisi touring Ahmad Khairuddin G121 ambek Muhaimin. Iya sih ping pindho. Ahmad Muhaimin iya ping pindho. Sampai keliru kan. Ahmad Muhaimin S036. Modifikasi dan pilihan khusus M Yahya Komarudin W058 ambek Yulis S001. Itu cerita dadaan. Apa ono sing ditakoni belas? Ono sing ditakoni. Gitu.